Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kebaktian penyembahan kita kepada Tuhan sore hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa di dalam hati. Amin. Mari kita angkat pujian, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri bertunaskan keselamatan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucapkan syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami untuk melepaskan kami dari genggaman iblis, dosa dan maut. Tolonglah kami untuk mengenali dan menyambut Dia Raja yang telah datang dan harus disembah oleh semua umat manusia di dunia ini. Kami mohon kepadamu, terangi dan kuasailah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami senantiasa hidup di dalam firman-Mu yang memerdekakan kami untuk mengabdi kepadamu. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Kami
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini, Minggu Advent keempat, dengan tema Sambutlah Dia yang dijanjikan Allah, yang tertulis dalam Yesaya 7 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-16. Mari kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik." Kita baca bersama. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Sampai demikian pembacaan firman. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita, hari-hari yang kita lalui, tentu kita tidak luput dari dosa, dosa kepada sesama, dosa kepada keluarga, terlebih kepada Tuhan kita. Pada kesempatan ini, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati kita, untuk memohon keampunan dosa kita. Kita mulai dengan berdoa di dalam hati.
Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu memohon pengampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya, supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang panggilan batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku dan dekatkanlah kekasih-Mu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Lukas 14 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian syukur kita bernyanyi. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, sungguh pada minggu Advent yang keempat ini adalah sudah dekat di dalam kami memperingati kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Berkenanlah Engkau pada ibadah hari ini. Oleh karena kami rindu mendengarkan kebenaran sabda-Mu, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Firman Tuhan pada minggu Advent yang keempat
dari kitab Roma, pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita semua kitab Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema kita pada Minggu Advent yang keempat ini, atau Minggu Advent yang terakhir, yaitu sambutlah Dia yang dijanjikan Allah. Sambutlah Dia yang dijanjikan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesus Kristus, Dia adalah kurban. Kurban untuk penyelamatan orang-orang berdosa. Kurban untuk umat manusia yang mati karena keberdosaannya. Tentu yang menjadi pertanyaan kepada kita, siapa Yesus? Siapa itu Yesus Kristus? Sehingga Dia menjadi kurban untuk penyelamatan umat manusia. Oleh karena dosa-dosa menjadi mati. Siapa Yesus? Tentu ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, semua kita tahu siapa Yesus. Tetapi pertanyaan yang sangat-sangat penting yang kedua, siapa Yesus bagimu? Siapa Yesus bagi kita? Ini sepertinya sederhana. Nah, ini pertanyaan yang sangat mudah sekali untuk dijawab. Mungkin terlintas dalam pikiran kita demikian. Wah, itu mah pertanyaan mudah. Very easy. Tetapi perlu diketahui, Paulus pada waktu itu, sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia tahu siapa Yesus. Yesus Kristus adalah juru selamatnya orang Kristen. Dia tahu. Oleh karena dia banyak membaca tentang kitab Perjanjian Lama, tentang siapa itu Yesus. Dia tahu siapa Yesus. Itu kan juru selamatnya orang Kristen. Tetapi apakah Yesus berarti baginya pada waktu itu sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Yesus? Tidak. Sungguh Yesus Kristus tidak berarti sebelumnya. Bahkan dia sangat benci. Bahkan dia melakukan berbagai tindakan
kekerasan, pembunuhan. Itu yang dilakukannya. Tetapi ketika Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus, ketika dalam perjalanan menuju Damsyik, apa yang terjadi? Paulus mengalami perubahan. Dan perubahannya ini tidaklah sedikit. Perubahan yang sangat drastis, yang begitu sangat besar. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sampai matanya menjadi buta. Lalu situasi itu ketika dia alami bagaimana? Apakah itu memperlihatkan Yesus Kristus adalah tidak menyayanginya? Karena memang terkadang seperti ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ketika kita yang hidup ini, kita orang Kristen ini, ketika datang situasi yang sulit atau masalah, lalu kita katakan bahwa Tuhan itu tidak sayang. Tetapi pada waktu itu Paulus mengalami kebutaan. Justru di situasi yang sulit itu adalah proses di mana Paulus mengalami perubahan dalam hidupnya. Itu artinya dalam kehidupan kita pun demikian. Ketika engkau mungkin mengalami pergumulan, kesulitan, itu bukan dalam arti kita langsung menafsirkan, mengatakan bahwa oh Tuhan tidak sayang. Kita sebagai orang Kristen harus mengerti, harus bisa melihat dengan iman situasi yang sulit adalah ada rencana Tuhan. Untuk apa? Untuk mengubah hidup kita. Contoh, kalau ada orang, mungkin sebelumnya dia adalah kaya raya, lalu tiba-tiba jatuh miskin. Tetapi ketika dia jatuh miskin, dia malah katakan, terima kasih Tuhan, di situasi yang sangat-sangat sulit ini, apalagi di mata manusia pada umumnya, saya terlihat terhukum dan lain sebagainya, tapi malah saya melihat, di situasi ini saya semakin mengerti bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana untuk melihat begitu luar biasa pemeliharaan Tuhan. Dan bagaimana dia malah memperoleh pengajaran yang luar biasa untuk mensyukuri setiap hal-hal yang kecil. Dia bukan memandang itu adalah hukuman. Tapi dia melihat situasi itu adalah Tuhan sungguh mengasihinya. Untuk mengajarinya apa yang paling prioritas dalam hidupnya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudari, pada waktu itu ketika Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, hidupnya yang berubah. Tahu? Oleh karena berubahnya hidupnya itu, dia memang betul-betul rindu, sangat rindu untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan Injil. Itu sebabnya dia menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Roma. Padahal jemaat Roma ini bukan dia yang membangun. Tapi kenapa dia menuliskan suratnya itu kepada jemaat yang ada di Roma? Dia rindu supaya jemaat yang ada di Roma bertumbuh imannya tentang Yesus Kristus. Itu adalah kerinduannya. Karena apa, Bapak, Ibu, dan saudari? Dia melakukan itu. Padahal tidak mudah untuk memberitakan Injil pada waktu itu. Ada banyak berbagai ancaman. Dan terakhirnya kan memang Paulus ditangkap dan dipenjarakan. Tidak mudah. Hidupnya terancam. Tapi karena kerinduannya. Bagaimana ketika dia menerima Yesus Kristus, dia menjadi hamba. Tahu Bapak Ibu hamba itu apa? Hamba, doulos, budak. Kalau dikatakan budak, itu artinya dia
dirinya adalah benar-benar milik Yesus Kristus sepenuhnya. Sepenuhnya. Bukan sekedar, sepenuhnya dia milik Yesus Kristus. Dan dia sadar, dia mengimani bahwa dia milik Yesus Kristus. Ketika dia mengimani aku milik Yesus Kristus, maka hidupnya ada tujuan yang jelas, goal yang jelas. Apa itu? Yaitu memberitakan Injil. Memberitakan tentang Yesus Kristus. Itu tujuannya. Dan itu adalah kesenangannya. Itu adalah kerinduannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Di dalam Paulus memberitakan Injil kepada jemaat yang ada di Roma, itu bukan hanya sebatas bagaimana setelah tersampaikan surat itu kepada jemaat, lalu selesai. Tidak. Dia punya cita-cita yang besar. Bagaimana penginjilannya adalah semakin meluas. Dan bahkan untuk mengarah kepada daerah Spanyol. Itu karena apa? Karena Yesus dia miliki. Karena Yesus sebelumnya kebencian dalam hidupnya, tapi setelah menerima Yesus begitu luar biasa kasih dalam dirinya. Oleh karena Yesus dia hidupi. Demikian dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jangan heran ketika dalam kehidupan kita itu tidak mengalami perubahan. Oh, saya sejak kecil sudah Kristen. Orang tua saya Kristen, opung saya Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus itu bukan persoalan lamanya kita Kristen. Bukan persoalannya semakin banyak tahu kita tentang Alkitab. Bukan. Mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus itu adalah pribadi kita dalam kehidupan kita. Ada banyak situasi yang dialami oleh orang-orang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kalau Paulus pada waktu itu dia mengalami kebutaan ketika dalam perjalanan dia bertemu dengan Yesus Kristus. Dan ada juga orang mungkin ketika situasi sakit dan lain sebagainya. Ada banyak situasi masing-masing. Tapi kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, sesungguhnya dalam hidup kita tidak ada keterbebanan untuk memberitakan Injil. Tidak ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, itu sebabnya kenapa dalam kehidupan seseorang itu selalu yang merajai adalah kebencian, amarah, pemberontakan. Lalu kemudian dalam keluarga, itu yang merajai, yang terjadi adalah percecokan, pertengkaran yang gak ada habisnya. Gak ada damai sejahtera. Dalam keluarga tidak ada kesejukan. Kenapa? Bukan persoalan karena pendidikan kita rendah, bukan. Bukan persoalan karena susah ekonomi, bukan. Banyak orang yang ekonominya luar biasa, tetapi dalam keluarganya tidak terjadi kesejukan. Lalu kenapa ada orang tidak ada keterbebanannya untuk melakukan kebaikan? Kenapa? Itu tadi. Karena memang dia belum mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Ini perlu Bapak Ibu. Itu adalah masing-masing pribadi kita. Masing-masing. Oleh karena itu mari kita merenungkan
Umur saya sudah 20, sudah 30, 40, 50. Apakah benar-benar hidup saya sudah diubahkan? Atau jangan-jangan sampai sekarang adalah kebencian yang menguasai. Sehingga keluargaku hancur. Sehingga keluargaku tidak ada kesejukan. Sehingga keluargaku tidak menjadi berkat. Situasi-situasi ini mari renungkan Bapak Ibu. Sayang sekali hidup kita kalau tidak diubahkan. Engkau nggak berubah ketika engkau nggak menerima Yesus. Nggak berubah. Yesus Kristus. Dia adalah Sang Juru Selamat. Allah sudah bekerja. Allah sudah menyampaikan, memberitakan kabar itu sejak awal. Bagaimana disampaikan nubuatan itu oleh para nabi dengan jelas. Bahwa Sang Juru Selamat itu akan hadir, akan lahir dari keturunan Daud. Anak Daud. Dan penggenapan itu sudah terjadi. Bahwa dinubuatkan anak manusia itu yang akan lahir, akan mati dan bangkit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yang kita percayai, yang kita sembah, itu bukan yang tidak jelas. Bukan yang tidak jelas. Yesus Kristus adalah penggenapan apa yang sudah Allah beritakan. Dia menjadi kurban. Dia yang lahir itu adalah manusia. Manusia. Bapak Ibu, dia adalah manusia. 100% manusia. Dia menderita dan mati di kayu salib. Tetapi Bapak Ibu perlu ketahui, dia memang manusia. Tetapi dirinya memiliki kuasa yang ilahi. Bahwa dia juga adalah benar-benar Allah. Itu sebabnya dia bangkit dari kematiannya. Dia bangkit. Dan kebangkitannya itulah yang juga menyertakan kita sebagai orang-orang yang percaya untuk bangkit dari kematian karena dosa-dosa kita. Itu artinya apa? Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat. Dan itu terbukti dari kebangkitannya. Kalau tidak bangkit, saya saja tidak menyembahnya. Untuk apa saya percayai Tuhan yang mati? Tuhan kita tidak mati. Dia bangkit. Dia jelas. Banyak saksi menyaksikan itu. Dan hingga sekarang tidak terbantahkan itu. Tetapi ada banyak orang Kristen tidak benar-benar menerimanya sebagai Yesus dalam hidupnya. Itu terlihat apa? Yang merajai hidupnya adalah kebencian, dendam. Sehingga kehadirannya tidak menjadi kesejukan. Sehingga bagaimana dia di tengah-tengah keluarganya juga tidak dirasakan. Yang ada apa? Menjadi kesengsaraan. Apakah dia sebagai suami kepada istrinya? Apakah dia sebagai istri kepada suaminya? Atau sebagai orang tua kepada anak-anaknya? Atau sebagai anak-anak kepada orang tuanya? Sungguh sangat menyedihkan. Jikalau kita menghabiskan waktu untuk tidak bersama dengan Yesus, untuk tidak menerima Yesus, apa arti hidupku? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari alamilah perjumpaan dengan Yesus Kristus dalam hidup kita, supaya hidup kita diubahkan. Supaya hidup kita diubahkan. Sehingga ketika kita benar-benar mengalami perjumpaan itu, mengimani Yesus Kristus yang Juru Selamat itu, maka cara berpikir kita, kehidupan kita akan berubah.
Itu sebabnya kita akan semakin rindu memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Dan kita akan semakin menyadari aku milik Kristus Yesus. Aku milik Kristus Yesus. Dan kita akan semakin mengerti aku hambanya. Aku yang sudah diselamatkannya. Kita akan semakin mengerti. Maka oleh karena itu, ketika Yesus Kristus yang sudah memilihku, yang sudah menyelamatkanku, maka ada tujuan dalam hidupku yang sudah terselamatkan. Apa itu? Memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Bagaimana hidup kita berpengaruh, dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, di tengah-tengah keluarga, di mana kita bekerja, dan bahkan kita terus berpikir untuk menjangkau banyak orang. Bagaimana orang bisa melihat, bisa merasakan bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Bukan kebencian, bukan roh iblis yang dirasakan dari hidup kita. Sedih sekali kalau istri kita merasakan bahwa kehadiran kita adalah iblis yang berpenampilan manusia. Sedih sekali. Bapak Ibu, ketika engkau menerima Yesus Kristus, maka engkau akan mengalami yang namanya kasih karunia. Maka engkau akan merasakan begitu luar biasa kasih karunia Allah itu. Maka engkau gak akan sepele dengan situasi ini. Hidup kita gak akan sepele. Dan kita akan semakin mengerti kasih karunia Allah yang cuma-cuma dianugerahkan dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus Kristus yang sudah lahir anak manusia itu, yang sudah menyelamatkan hidupku. Maka engkau akan tulus untuk memang betul-betul hidup kita menjadi berkat. Maka terjawablah terbentuknya GKPI adalah karena utang pekabaran Injil. Oleh karena itulah yang terus menjadi pegangan kita. Artinya ada pemaknaan dalam hidup kita. Tuhan, kenapa saya masih hidup di tengah-tengah keluarga saya? Tuhan, kenapa saya masih hidup di antara banyak orang? Itu artinya adalah Tuhan perlu kita. Kita yang sudah diselamatkan, mari berarti dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita berarti. Kiranya Yesus Kristus selalu terberitakan melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, kehadiran kita. Dan tahu Bapak Ibu, ketika engkau bersama keluargamu menerima Yesus Kristus, dengan engkau selalu berdoa bersama anak-anak, bersama keluarga, bersama saudara-saudara kita, sesungguhnya damai sejahtera itu tinggal. Damai sejahtera itu tinggal. Setiap persekutuan, setiap perkumpulan, setiap keluarga ketika tidak menerima Yesus, damai sejahtera itu sungguh tidak tinggal. Hati-hati. Oleh karena itu, terimalah Yesus dengan iman supaya hidup kita diubahkan. Sambutlah kelahirannya sang anak manusia itu dengan iman. Karena itu yang akan mengubahkan hidup kita. Sehingga kita boleh melihat begitu luar biasa kasih karunia dan damai sejahtera yang boleh mengubahkan dan mendorong kita untuk selalu menjadi berkat di setiap kehidupan. Dan kita boleh melihat begitu luar biasa hidupku sudah terselamatkan. Begitu luar biasa, hidupku berarti, begitu luar biasa. Ada banyak hal yang boleh Tuhan percayakan untuk ku kerjakan, untuk ku lakukan, untuk boleh orang tuaku tersenyum, untuk boleh istriku tersenyum, untuk boleh anak-anakku bahagia, untuk boleh banyak orang melalui kehadiranku, Yesus Kristus terberitakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan oleh firman-Mu pada hari ini. Ampuni kami yang apabila selama ini masih dirajai oleh kebencian, kejahatan. Tapi biarlah melalui perenungan firman ini di minggu Advent keempat ini adalah mengingatkan dan menegaskan hidup kami
untuk benar-benar mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus dalam iman kami. Bahwa Yesus Kristus anak manusia itu, Sang Ilahi itu yang sudah menyelamatkan hidup kami. Kiranya itu yang mengubahkan hidup kami. Untuk benar-benar merasakan kasih karunia Allah, keselamatan yang boleh kami miliki, yang boleh keluarga kami miliki. Sehingga damai sejahtera itu boleh tinggal di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami masing-masing rindu untuk senantiasa memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, dengan selalu melakukan kasih, melakukan kebaikan. Oleh karena Yesus Kristus adalah milik kami, oleh karena kami adalah miliknya. Sehingga tujuan kami adalah untuk memberitakan Injil itu melalui perkataan dan perbuatan kami yang senantiasa mencerminkan nilai-nilai Yesus Kristus, menghidupi firman-Mu, melakukan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena hingga saat ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk berarti dalam kehidupan kami, untuk mengerti apa arti hidup kami yang sudah diselamatkan, untuk boleh kami memakai kesempatan melakukan firman-Mu, memberitakan Injil-Mu. Sekalipun ada banyak kesulitan, sekalipun ada banyak halangan untuk memberhentikan kami melakukan Injil-Mu, memberitakan Injil-Mu. Tapi kiranya oleh kekuatan Roh Allah, kami boleh dimampukan untuk terus melakukan dalam pemberitaan Injil di tengah-tengah kehidupan kami dan melalui aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu serahkan seluruh kehidupan jemaat bersama keluarga mereka. Biar senantiasa Tuhan memberkati mereka semua. Dan selalu seluruh jemaat boleh tetap menikmati rahmat Tuhan. Dalam iman percaya mereka, senantiasa Tuhan menolong dan memampukan mereka. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Matius pasal 2 ayat 11 demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia.
mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Persembahan sudah kita kumpulkan ke depan, mari kita serahkan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Kau berikan kepada kami, sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan layanan yang dipersembahkan kebanyakan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Ya Tuhan Allah, dalam minggu Advent yang keempat ini, tolonglah seluruh umat-Mu, tuntunlah mereka untuk berada pada pengharapan dalam menyambut kelahiran anak manusia itu, Yesus Kristus.
Sehingga kiranya dalam minggu Advent yang keempat ini kami benar-benar mempersiapkan diri, membuka diri untuk menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga boleh diubahkan hidup kami. Dan kiranya dalam aktivitas 1 minggu ke depan senantiasa Roh-Mu yang kudus itu yang senantiasa menyertai kehidupan kami dalam setiap aktivitas perbuatan dan bahkan setiap pekerjaan senantiasa dalam perlindungan Tuhan saja. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.